Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allah dan juara. Perkenalkan, nama saya Winda Natasari, mengajar Mbak Winda. Hari ini Mbak akan mengajak kalian belajar tentang Pancasila, memahami Pancasila. Sebelum itu siapa ketua kelasnya? Baca doa dulu. Salam mereka kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Siapa yang tahu apa itu Pancasila? Pancasila itu tersusun dari dua kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Itu adalah 5 dasar negara yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam bersikap, bertindak, dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa lagu Garuda Pancasila? Apa enggak? Ayo kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satrio proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya Nusantara. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bisa ya semuanya? Jadi Pancasila itu adalah 5 nilai utama yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Pedoman itu maksudnya petunjuk atau pegangan pandangan kita untuk dalam bertingkah laku sehari-hari. Jadi kalau kalian memahami Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila, kalian akan lebih mudah bersikap baik, hidup rukun dengan iman, dan menjadi anak yang disiplin dan jujur. Coba sebutkan Pancasila semuanya. Apa kan? Pancasila. 1. Oh ya, akan dibaca secara Senin ya. Nah, kalau sila pertama lambangnya apa? Bintang. Nah, kalau Pancasila yang kedua? Lantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Kolam renang. Yang kelima? Pagi dan atas. Bisa deh ya semuanya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama itu contohnya apa dulu sila pertama itu? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu beribadah sesuai agamanya masing-masing ya. Terus menghormati teman yang beda agama. Terus yang ketiga, tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Jadi aku Islam, kamu harusnya Islam. Gak boleh gitu ya. Itu sesuai kepercayaannya mereka masing-masing. Terus tidak mengejek agama yang orang lain. Jadi
nggak boleh diejek kalau agamanya beda. Misalnya, kita semua Islam, kamu itu sendiri, nggak boleh ya. Kita harus sama-sama, kita harus menjadi teman yang baik, tidak membedakan agama. Paham? Yang kedua itu apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya benar, ulangi sama-sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu menolong teman yang lagi kesulitan dan susah. Kalau ada tugas atau PR, aku susah ini, minta tolong dong. Tapi minta tolongnya kerjasama, bukan minta tolong nyontoh ya. Kalau kerjasama itu, terus tidak membuli. Tahu membuli? Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Tidak membuli, menghina atau merendahkan orang lain. Terus bersikap sopan kepada semua orang. Jadi kepada orang tua kita harus sikap sopan, kepada yang lebih muda seperti adik kelas kita atau siapa adik kita harus sopan dalam ngomong ya. Terus sila yang ketiga, contohnya itu rukun dengan semua teman. Jadi nggak boleh berantem ya, nggak boleh ada musuhan, harus berteman dengan baik ya. Ada yang musuh-musuhan di sini? Nggak ada ya. Terus tidak pilih-pilih teman. Jadi temannya nggak boleh pilih-pilih, harus berteman sama semuanya ya. Nggak boleh aku nggak mau sama teman-teman ini, harus ini bau, nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Harus berteman. Terus mau bekerja sama, seperti gotong royong, sama-sama ya. Yang keempat apa? Sila keempat, kerakyatan. Contohnya itu mengikuti musyawarah kelas. Jadi kalau pemilihan ketua kelas kan musyawarah ya. Siapa yang mau jadi ketua kelas terus dipilih. Yang paling banyak yang dipilih itu jadi ketua kelas. Terus menerima hasil keputusan bersama. Gak boleh kalau aku pilih ini kok nggak menang, gak boleh gitu ya. Harus sama-sama menyampaikan pendapat secara sopan. Kalau misalnya bertanya atau apa harus berkata sopan. Mendengarkan pendapat teman. Jadi kalau ada temannya bertanya itu didengarkan. Ya, nggak boleh ribut sendiri. Paham? Terus yang kelima, apa bunyinya? Sila kelima. Sila kelima. Contohnya itu membantu teman yang kurang mampu. Jadi kalau ada teman, kok kamu gak jajan? Ini aku kasih jajan. Kita harus membantu teman yang kesusahan. Terus membagi tugas secara adil. Gak boleh kalau membagi tugas itu gak boleh. Ini gak dapat, ini dapatnya banyak. Misalnya gotong royong kan. Aku bagian nyapu, bagian ngepel, terus kamu bagiannya apa? Nggak dapat, aku nggak mau, nggak boleh ya gitu. Terus tidak serakah, jadi kalau beli jajan banyak nih, kamu nggak boleh serakah, harus berbagi. Makan sendiri kan gak enak ya, masa temannya nggak dikasih, jadi harus sama-sama. Jadi Pancasila itu 5 dasar negara yang kita harus terapkan sehari-hari biar kita lebih bersikap baik pada teman dan semuanya. Ya. Sekarang Mbak mau membentuk 5 kelompok. 5 kelompok 5.
Satu orang ini ada berapa? 12. Berarti 6 kelompok. Ini sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, kelima, sila pertama. Ya, kertas kosong ya, berisi titik-titik. Kalian tulis pertama nama kelompoknya. Kamu sila keberapa? Misalnya aku sila ke pertama, ini sila pertama. Yang ini.
Kumpul, perwakilan. Pancasila berdamai kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Kita nggak boleh mengejek agama lain, ya. Saling menghargai itu maksudnya, Mbak. Paham ya? Nanti kan kamu juga dipelajari biar ada gambaran. Terus yang kedua, itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawab ya. Jadi apa kemanusiaan yang adil dan beradab? Itu harus menolong teman, saling sikap sopan, tidak membuli, ya, tidak mengejek tadi. Penerapan sila kedua. Kalau yang sila ketiga itu persatuan Indonesia, berarti kita harus bersatu. Maksudnya apa? Gotong royong. Yang keempat, contohnya itu mengikuti musyawarah kelas. Jadi kalau pemilihan ketua kelas kan musyawarah ya. Siapa yang mau jadi ketua kelas terus dipilih. Yang paling banyak yang dipilih itu jadi ketua kelas. Terus yang kelima, contohnya itu membantu teman yang kurang mampu. Jadi kalau ada teman, kok kamu gak jajan? Ini akan kasih jajan. Kita harus membantu teman yang kesusahan. Itu pulang. Ya. Berdoa pulang. Kemerdekaan kawan, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.